Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Selamat pagi, hari ini Bidan Amel dari Puskesmas datang ke sekolah untuk memberikan pendidikan kesehatan yang sangat penting tentang siklus menstruasi kepada siswi kelas 8. Tujuannya agar setiap remaja putri dapat memahami dan menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Di sini perkenalkan sebelumnya Ibu Bidan Amel yang akan memberikan edukasi pendidikan tentang kesehatan menstruasi. Nah, di sini sebelum Ibu melanjut ke materi berikutnya, baik, di sini siapa aja yang sudah mengalami menstruasi? Ya, bagus. Bagi yang belum mengalami menstruasi, jangan khawatir, karena menstruasi itu proses alami yang dialami oleh setiap perempuan. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu menstruasi? Saya Bu Bidan. Itu kan waktu pertama keluar darah dari vagina. Saya takut waktu pertama kali, tapi kenapa sih kok keluar darah? Apa ada luka dalam, Bu? Bagus sekali, Ayu. Jadi, menstruasi itu adalah proses pengembalan pada titik rahim yang terjadi pada perempuan. Jika sel telur tidak membuahi ovarium, maka terjadilah menstruasi pada perempuan. Oh, jadi kalau darahnya keluar itu tidak ada bayi ya Bu di dalamnya. Terus rahimnya kembali bersih lagi dong Bu untuk bulan depan. Tepat sekali Dewi, darah itu membawa cairan dan jaringan. Hal ini merupakan proses alami untuk membersihkan rahim. Sekitar jumlahnya itu bervariasi sekitar dari 30 sampai 80 mili per hari. Nah, sekarang kita memasuki materi yang paling penting, yaitu tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh perempuan untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus ini biasanya terjadi berlangsung dari hari 21 sampai 35 hari. Dihitung dari hari pertama haid dan hari kedua yang haid berikutnya. Nah, di sini ada beberapa fase menstruasi. Ada 4 fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi hari 1 sampai 5. Ini adalah saat darah keluar karena lapisan rahim menurun. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, lapisan dinding endometrium setelah meninggal itu akan menurun dan keluarlah darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi. Nah, yang kedua yaitu fase proliferasi, yang mana terjadi dari hari ke-6 sampai ke-14 setelah darah berhenti. Dalam rahim mulai menebal lagi dan lapisan baru terbentuk, yaitu hormon estrogen sangat berperan di fase ini. Berperan untuk membuat kalian merasa lebih berenergi. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ini yaitu terjadi sekitar 14 hari, yang mana hidung telur melepaskan satu sel telur. Sel telur ini siap dibuahi dan ini adalah masa subur. Nah, yang keempat yaitu fase luteal. Fase luteal yaitu terjadi pada hari ke-15 sampai 28 hari. Lapisan rahim makin menebal. Jika tidak ada pembuahan, kadar hormon progesteron akan turun drastis, dan penurunan hormon inilah yang memberikan sinyal pada rahim untuk meluruh kembali dan menstruasi pun dimulai lagi. Wah, ternyata ada hormon-hormon yang bekerja ya Bu. Berarti kalau sebelum haid saya sering kesal dan mudah nangis itu karena hormon. Itu yang biasa kita sebut dengan PMS atau premenstruasi syndrome. Nah, ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan memengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu membuat mood swing. Mood swing yaitu perasaan tidak teratur. Yang kedua yaitu membuat perut kembung. Yang ketiga yaitu dapat mengakibatkan dirinya pada payudara. Itu merupakan hal yang wajar ya.
Berarti kalau siklusnya maju mundur seperti bulan ini 28 hari, bulan depan 35 hari, itu normal ya Bu? Atau saya yang sakit? Tentu Dewi, seringkali kita itu mengalami menstruasi tidak teratur, akan tetapi jangan khawatir, itu merupakan perubahan hormon yang terjadi pada kita. Biasanya itu terjadi karena berat badan berlebih, stres, ataupun kurang tidur. Hal ini merupakan hal wajar karena kita itu mengalami perubahan hormon. Akan tetapi jika haidnya telat dari 90 hari, Dewi perlu berkonsultasi kepada dokter ataupun kepada bidan terdekat. Nah, yang ketiga kita memasuki tentang kesehatan reproduksi. Ada 3 kunci utama, yaitu yang pertama personal hygiene, kebersihan organ reproduksi. Biasanya kita itu harus mengganti pembalut itu sekitar 3-5 jam sekali. Kenapa? Karena darah adalah media yang baik untuk pertumbuhan bakteri yang menyebabkan iritasi dan bau pada organ reproduksi. Kemudian cuci area wanita itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, karena dari belakang itu tempat keluarnya kotoran, itu menyebabkan kontaminasi bakteri dari anus ke vagina. Nah, yang kedua yaitu pemenuhan nutrisi. Ketika kita mengalami menstruasi, kita akan kehilangan beberapa zat besi. Alangkah baiknya kita memakan makanan yang tinggi zat besi seperti bayam dan daging. Yang ketiga yaitu olahraga untuk mengurangi nyeri pada menstruasi. Bu Bidan, saya pernah dengar kalau kram perut itu harus minum jamu tradisional ya Bu? Betul apa enggak? Beberapa jamu mungkin membantu ayun, tapi yang terpenting adalah obat pereda nyeri seperti paracetamol. Jika kramnya mengganggu aktivitas sekolah, jangan mengkonsumsi sembarang obat ataupun jamu tanpa tahu kandungannya. Obat ataupun jamu tanpa tahu kandungannya, yaitu akan mengakibatkan beberapa kesehatan yang tidak baik. Nah, kemudian kompres hangat adalah cara yang paling aman dan efektif untuk kehamilan. Ya, saya juga mau pesan ke teman-teman kalau misalnya kita lagi datang bulan, jangan malu untuk bilang mau ke guru olahraga atau minta bantuan ke teman-temannya, karena menstruasi itu bukan aib. Sempurna Dewi. Itu pesan penutup saya. Menstruasi adalah tanda kalian sehat. Jangan malu, jangan takut. Berbicaralah pada ibu, kakak, bidan ataupun guru jika kalian bingung atau ada keluhan. Memahami tubuh sendiri adalah langkah pertama menjadi remaja yang sehat dan cerdas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bidan Amel atas penjelasannya dengan cara memahami siklus menstruasi, hormon, dan cara menjaga kebersihan diri. Remaja putri dapat lebih siap untuk perubahan tubuhnya dan cara menjaga kesehatan reproduksi hingga mereka dewasa.